Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Al-Habib Al-Arif Billah Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Hajjaj radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang mana di minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa salah satu tanda yang harus kita cari sebagai bukti akan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah sejauh mana rasa mahabbah dan cinta kita kepada Ahlul Bait, sejauh mana dan sedalam apa rasa cinta kita kepada anak cucu keturunan baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa kemuliaan Ahlul Bait yang wajib untuk kita hormati adalah dalam rangka membalas budi atas segala jasa-jasa Rasulullah SAW. Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW meminta balasan dari kita sebagai umatnya, kecuali balasan tersebut adalah cinta kita, penghormatan kita kepada anak cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku tidak minta apa-apa dari kalian. Aku enggak minta upah, aku enggak minta bayaran, aku enggak minta imbalan kecuali satu, cintanya kalian kepada anak cucuku, kepada keluargaku semuanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ahibbullaha lima yaghlukum bihi min ni'amih." Cintai Allah karena nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintai aku karena kalian cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai ahlul baitku, anak cucu keturunanku, keluargaku semuanya sebagai tanda kalau kalian cinta kepada Allah. Berarti dari sini bisa kita pahami, untuk kita mendapatkan cintanya Allah kita harus dapat cintanya Rasulullah. Nggak mungkin, mustahil, nonsen kita bisa dapat cintanya Allah tanpa kita mendapatkan terlebih dahulu cintanya Rasulullah. Dan untuk mendapatkan cintanya Rasulullah SAW mustahil bisa kita dapat kalau kita tidak cinta kepada Ahlul Bait, anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Berarti cintanya kita kepada Ahlul Bait, cintanya kita kepada habaib, anak cucu dzurriyyah Rasulullah SAW adalah anak tangga pertama yang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melangkahkan kakinya ke dalam tangga pertama tersebut untuk mendapatkan cintanya Allah sebagai cintanya Rasulullah sebagai tangga kedua, dan puncaknya adalah kita mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang orang bertanya-tanya, kenapa? Apa bedanya Ahlul Bait, anak cucu Rasulullah, habaib dengan kita semuanya? Kenapa kalau kita harus memuliakan mereka? Apa istimewanya mereka? Mereka punya nasab sambung dengan Rasulullah SAW. Mereka punya nasab sambung dengan Rasulullah SAW. Seperti yang saya bahas di minggu yang lalu, habaib itu nggak bisa milih mereka itu jadi anak cucunya siapa, nggak bisa milih mereka. Allah yang takdirkan itu semua. Sebagaimana kita nggak bisa milih kita itu mau jadi umatnya siapa, Allah yang takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sehingga kita menjadi umat terbaik. Mau apa? Sama. Apakah boleh umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan umat-umat yang lain iri, hasud, dengki kepada kita sebagai umat terbaik? Apakah boleh? Kalau mereka iri, hasud, dengki, nggak terima akan kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad, secara nggak langsung mereka sudah protes kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Allah mau berikan nikmatnya itu kepada siapa dan tidak Allah berikan kepada siapa, terserah Allah. Allah takdir
Banyak manusia bukan umat Nabi Muhammad. Allah takdirkan kita menjadi bagian besar dari kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Sama, terserah Allah siapa yang dipilih di antara kita untuk Allah muliakan dan siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Allah punya hak prerogatif, kita nggak bisa protes, kita nggak bisa bertanya-tanya, kita nggak boleh bersikap kritis. Kenapa Allah muliakan habaib? Kenapa Allah angkat derajatnya mereka? Kenapa? Maka sejatinya orang yang bertanya-tanya seperti itu, dia menunjukkan rasa tidak terimanya akan kemuliaan yang Allah khususkan hanya kepada sebagian orang, tidak Allah berikan kepada orang lain. Karena itu, sebagaimana kita tidak bisa memilih menjadi umatnya siapa, walhasil kapan kita lahir menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi paling mulianya umat kita. Walhasil kapan kita lahir menjadi umat Nabi Muhammad, masuk surganya pertama kali. Umur paling pendek, pahalanya paling gede. Fisik paling lemah, tapi ibadahnya paling enteng. Tapi pahalanya paling banyak, dan seterusnya. Apakah boleh umat terdahulu protes kepada Allah? Sama. Kita juga nggak boleh protes. Kita juga nggak boleh protes. Kenapa Allah muliakan habaib? Jelas ya? Karena itu Ibnul Arabi mengatakan, "Fala ta'dilu bi ahlil baiti khalqan, fa ahlul baiti hum ahlus siyadah." Nggak ada yang setara dengan kemuliaannya ahlul bait. Ahlul bait adalah kaum pemimpin. Ahlul bait adalah orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fabughduhum minal insani husrun haqiqiyyun wa hubbuhum ibadah. Benci kepada mereka adalah kerugian yang nyata. Bagaimana tidak? Perintahnya Allah mereka langgar, perintahnya Rasulullah mereka larang, mereka langgar. Husrun haqiqi itu adalah merupakan kerugian yang nyata. Wa hubbuhum ibadah. Cinta kepada ahlul bait habaib itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Kenapa? Kita nurut sama Allah, kita patuh sama perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar kita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Idris nggak terima, kok bisa Muhammad yang menjadi paling mulia, Nabi yang paling mulia lebih unggul daripada kemuliaan kami, ya Allah, kok bisa Muhammad? Siapa yang takdirkan itu semuanya? Allah. Nggak pernah kita dengar umat terdahulu protes kita menjadi umat yang paling mulia. Kita nggak pernah dengar Nabi terdahulu protes karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Ada orang sekarang protes, ngaku umatnya Nabi Muhammad, ngaku hambanya Allah. Kenapa habaib adalah menjadi orang yang paling mulia? Di gambaran buat kita. Ini menjadi penting sebetulnya. Karena banyak orang nggak ngerti urusan seperti ini. Banyak di antara kita nggak ngerti urusan seperti ini. Nah, lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat. Beliau mengatakan apa? Urbubu Muhammadan fi ahli baitih. Dekatkan diri kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara ahli baitnya. Jadikan anak cucu Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebagai perantara kalian untuk bisa mendapatkan hati Nabi Muhammad SAW. Ngapain hati? Salatnya kita gimana? Salawatnya kita bagaimana? Sunnahnya kita bagaimana? Yakin itu bisa ngapain hati Rasulullah SAW? Maka hormatnya kita kepada habaib adalah salah satu di antara sekian banyak cara untuk ngepek hatinya Rasulullah SAW. Siapa yang ngomong? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Anda nggak terima, silakan nggak terima sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bicara seperti itu. Apakah kita lebih ngerti apa maunya Allah, apa maunya Rasulullah lebih daripada ngertinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Walladzi nafsi biyadihi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah yang mana jiwaku ada dalam genggamannya, dalam kuasanya. La garabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kerabat, keluarga, anak cucu Rasulullah SAW ahabbu ilayya an asila min garabati. Lebih aku utamakan untuk menyambung silaturahmi kepada mereka daripada keluarga aku sendiri. Lihat. Sehingga dari sini bisa kita pahami betapa beda jarak antara kita dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Salah satunya adalah betapa hebatnya beliau dalam mengagungkan kemuliaan keluarga Rasulullah SAW. Beda dengan kita. Kalau kita lebih banyak nggak terimanya. Kalau kita masih lebih banyak nggak terimanya, protesnya, bertanya-tanya, kritisnya yang kita dahulukan. Bahkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa bedanya? Kalau kalian ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada Al-Quran, cintai habaib, cintai anak cucu Rasulullah, kalau ngaku kalian cinta kepada Nabi Muhammad sebagai imbalan balas budi kalian kepada Rasulullah SAW. Apa bedanya dengan Allah perintah kita sholat? Sholat nurut gitu. Apa bedanya ketika datang perintah cintai keluarga Rasulullah? Kenapa yang ini kita nurut, yang ini kita bertanya-tanya? Apa bedanya? Oh, sholat subuh 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, lakoni, selesai. Apa bedanya? Cintai habaib, cintai keluarga Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Aku enggak minta imbalan dari kalian kecuali satu. Cintai keluarga. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah terhadap Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada kita. Apa bedanya dengan perintah sholat? Apa bedanya dengan perintah kita cinta sama anak cucu keluarga Rasulullah? Apa bedanya? Yang ini nurut, kalau ini kita nggak nurut. Apakah kita iman sebagian Al-Quran dan kita kufur terhadap sebagian Al-Quran? Ya. Yang ini kita terima, yang ini kita bertanya-tanya, yang ini kita nggak protes, yang ini kita protes. Nggak patut, nggak patut. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau bicara cinta sama ahlul bait keluarga Rasulullah nggak butuh dalil yang sahih. Yang lebih butuh adalah hati yang sahih. Kalau sudah hati penuh kebencian, mau Al-Quran pun dia tolak. Abu Jahal, Abu Lahab gimana? Dalam hati mereka tuh tahu Muhammad ini benar. Muhammad ini utusan Allah. Belah bulan itu tahu mereka, ini mukjizat. Cuman kenapa? Benci, sombong, kedunian. Nanti kalau saya iman sama Muhammad, nanti orang-orang yang biasanya sowan ke saya datanya ke Muhammad nanti. Yang tadinya saya menjadi pemimpin karena iman sama Muhammad saya menjadi pengikut. Enggak. Mereka memandang Rasulullah, tapi karena kesombongannya, karena sifat keduniannya, karena mereka munafiknya, mengingkari hati mereka sendiri, mereka turun Al-Quran, mereka tolak. Bahkan mereka mengatakan, apa? Muhammad ini sama seperti kita, keluar masuk pasar makan, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apa bedanya Rasul sama kita, Muhammad sama kita? Kata Abu Jahal, Abu Lahab. Makan sama seperti kita, kawin sama seperti kita, sakit sama seperti kita, keluar masuk pasar sama seperti kita. Apa bedanya? Sama. Kalau ada orang ngaku umatnya Nabi Muhammad, apa bedanya habaib dengan habaib? Apa bedanya dengan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab? Yang ini turun Al-Quran, ini Muhammad adalah Rasulullah. Mereka nggak iman. Nggak ada bedanya Muhammad sama kita, nggak iman. Ini keluarga Nabi, muliakan. Apa bedanya keluarga Nabi apa kudu apa? Apa bedanya dengan Abu Jahal? Cara berpikirnya Abu Jahal, apa bedanya? Ini mengingkari kenabian, yang ini mengingkari kemuliaan orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW. Nggak ada orang berani bahas seperti ini sekarang. Jarang. Kenapa? Wallahu a'lam. Terpaksa kami sendiri yang harus turun ke lapangan untuk menyampaikan ini. Kenapa? Ya bahaya tuh. Nggak boleh menyembunyikan ilmu karena faktor sungkan. Nanti disuudoni sama orang, wah ini gila hormat, wah ini tendensius dan seterusnya. Kalau seperti itu, karena khawatir orang berpikir macam-macam sama kami sehingga kami nggak menyampaikan ini, ya berarti kita sudah menyembunyikan ilmu agama. Nggak boleh. Disampaikan selebihnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Rasulullah, aku ini Muhammad, utusan Allah, selebihnya hidayah. Apakah pernah terbersit dalam benaknya Nabi? Wah, nggak enak ngaku-ngaku. Aku ini Muhammad utusan Allah ya, Nabi yang paling afdol. Nggak ada, disampaikan. Selebihnya apa katanya Allah? Innallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau mau. Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah mau. Sama. Kami menyampaikan selebihnya terserah Allah kasih hidayah kepada siapa, Allah nggak kasih hidayah kepada yang lain. Terserah.
Yang cinta, yang beruntung. Yang benci, yang rugi. Kami dibenci, yang rugi bukan kami. Kami dicinta, yang untung bukan kami. Saya cinta kepada Nabi Muhammad, yang untung bukan Nabi Muhammad. Kita yang cinta sama Nabi Muhammad, yang untung. Abu Jahal, Abu Lahab benci sama Nabi Muhammad, gak kurang sedikit pun daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Yang rugi adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Sama, kita hormat sang Al-Quran. Bukan Al-Qurannya tambah mulia, kita buntut dengan kemuliaannya Al-Quran. Kalau kita muliakan Al-Quran. Tapi kalau kita injak-injak Al-Quran, gak kurang sedikit pun kemuliaan Al-Quran, kita yang begitu rendah nilainya. Pilihan di tangan kita. Selebihnya adalah tergantung bagaimana hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibn Hajar, seorang ulama besar, pernah ditanya, Ibn Hajar, kami mau tanya, yang mana yang lebih afdal? Bukan sayyid, bukan syarif, bukan orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW, tapi alim. Tafsir hafal, Al-Quran hafal, hadis hafal, sama sayyid, tapi nggak punya ilmu. Yang mana kira-kira yang lebih afdol? Ibn Hajar nih. Siapa kita dibandingin Ibn Hajar? Ibn Hajar ditanya dengan tegas, nggak pikir panjang. Beliau menjawab, ya sayyid lebih mulia walaupun nggak punya ilmu dibandingkan yang bukan sayyid tapi punya ilmu. Loh kok bisa? Loh, sayyid masih gendeng ya sayyid. Sayyid walaupun gila nggak putus nasabnya. Tapi alim lek wis gendeng hilang alime. Yang pertama. Yang kedua, alim jadi alim itu karena ilmu kakeknya sayyid. Alim jadi alim karena ilmunya kakeknya para sayyid. Selesai. Makanya sebagian ulama, sebagian kiai itu kalau ngajari sayyid itu nggak niat guru, niat mengembalikan kepada yang berhak. Tuh, kiai dulu, nggak tahu kalau kiai sekarang. Kiai dulu ngajari sayyid itu bukan gurui, niatnya mengembalikan kepada yang berhak. Kamu ini lebih berhak untuk dapat ilmu. Kenapa? Kamu ini anak cucu Rasulullah SAW. Nasab dapat, kalau ilmu dapat. Jangkep kalau kami, kalaupun punya ilmu, nasab nggak mungkin dapat. Nggak mungkin. Gimana cara kita bisa dapat nasab sambung sama Nabi? Nggak bisa. Tapi kalau ilmu bisa diupayakan. Kalau nasab nggak bisa diupayakan. Kalian punya sesuatu yang nggak bisa diupayakan. Tapi ilmu bisa kita dapat dengan cara apa yang diupayakan. Berarti kan sesuatu kemuliaan yang tidak bisa kita dapat dengan cara apapun itu lebih afdol, lebih mulia, lebih utama daripada sesuatu kemuliaan yang bisa kita dapat dengan cara upaya. Nasab itu nggak bisa kita upayakan. Murni kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bisa kita upayakan. Beda dong. Beda dong. Gambaran ya. Makanya orang itu kalau hatinya bersih, nggak ada iri, nggak ada dengki. Al-Quran, oh siap. Rasulullah kasih perintah, siap. Kenapa? Ya sudah. Saya iman sama Allah, iman sama Rasulullah, iman sama Al-Quran. Nikmat. Nggak ada. Saya kasih tahu mulai sekarang, nggak ada. Kita ini termasuk saya, nggak ada yang tahu bagaimana kemuliaannya anak cucu keluarga Rasulullah SAW kecuali nanti di akhirat. Hakikat kemuliaannya mereka bagaimana kita nggak bakal tahu. Selama kita di dunia, kita nggak bakal tahu. Hakikat sama seperti Rasulullah deh. Bagaimana kita tahu hakikat kemuliaan Rasulullah? Kapan kita bisa tahu betapa mulianya Rasulullah? Nanti di akhirat. Baru kita tahu luar biasa Rasulullah. Nanti. Kalau sekarang itu di pondok iman. Tapi hakikat nyatanya nggak tahu. Kenapa? Ya, belum menyaksikan. Sama. Bagaimana kemuliaannya habaib anak cucu Rasulullah, kita ini pondok iman. Kenapa? Allah kasih perintah, Rasulullah kasih perintah, selesai. Allah perintahkan Rasulullah kepada kita untuk balas jasanya Rasulullah dengan cara apa? Cinta sama mereka. Rasulullah sendiri menggantungkan ridhonya kepada ridhonya habaib, ridhonya anak cucu Rasulullah SAW. Mau apa kita? Oh protes? Mau apa kita? Apa dayanya kita kalau gitu? Apa dayanya kita? Nggak bisa sudah, kecuali patuh, kecuali nurut, kecuali iman. Selesai. Al-Quran jelas, hadisnya jelas, ulama dulu juga jelas. Selesai. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Kita nggak tahu bagaimana kemuliaannya mereka kecuali nanti di akhirat. Luar biasa ternyata orang-orang punya nasab sama Rasulullah. Luar biasa.
tapi pernah begini, tapi pernah begitu, tapi nggak punya ilmu dan seterusnya. Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Nah, ini kita sering baca ahlu baitil mustafa tuhurihum amanul aradi fadzakiri. Sering kita baca qasidah itu, tapi kita nggak ngerti artinya. Apa ahlul bait? Ahlul baitil mustafa, keluarga anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suci. Hum amanul ardi fadzakir. Mereka adalah pengaman bumi. Ingat-ingat, camkan baik-baik, mereka adalah pengaman bumi. Kepingin aman buminya kita, hormati habaib. Kepingin hancur di bumi kita, binasa kita, hinakan habaib. Selesai. Dari mana mereka dikatakan pengaman bumi? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan an-najmu amanun li ahli sama. Bintang itu pengaman bagi penduduk langit. Wa ahlul baiti amanun li ahli al-ardi. Dan adapun ahli baitku, keluargaku, anak cucu, keturunanku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Protes lagi kita sama Rasulullah, nggak terima lagi kita sama Rasulullah, bertanya-tanya lagi kita kepada Rasulullah. Apa? Gak mari-mari. Gak mari-mari, iman kok takut. Iman itu nurut, bukan iman itu tanya. Nah, hadis yang lain Rasulullah bersabda gimana? Ahlu baiti kasafinatin Nuh. Ahli baitku itu sama seperti bahteranya perahunya Nabi Nuh. Faman dakhalaha naja wa man tarakaha halak. Barang siapa yang masuk selamat, yang tertinggal enggak selamat. Yang cinta selamat. Yang cinta selamat. Yang enggak cinta, yang benci, yang hasud, yang iri, yang dengki, yang protes, yang nggak terima, celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka, binasa mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Pernah diceritakan ada seorang ulama namanya Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad. Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad ini adalah salah satu guru daripada Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddim Ats-Tsani Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Ali As-Segaf. Datuk saya. Beliau itu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad ini punya keistimewaan karena begitu cintanya sama habaib. Beliau tinggal di kota Shibam, provinsi Hadramaut Yaman. Itu kalau ada satu sayyid saja masuk kota Shibam, beliau tahu dari mana, mencium baunya. Ini ada musafir sayyid baru masuk kota Shibam. Orang-orang heran, mosok sih? Dicari, diteliti, sensus, tanya satu rumah, tanya rumah yang lain, apa betul di sini ada tamu? Satu sayyid baru datang musafir ke kota Shibam, tanya, ternyata ketemu, betul. Ditanya, kok bisa antum syekh? Bahasanya kita ini kalau syekh itu dari bahasa Arab, kalau kita kiai. Kok sakit jenengan kiai? Semerap wonten tiang melepet ten kutone jenengan, semerapnya niku habaib. Apa? Dari bau aroma tubuhnya. Ini persis apa yang terjadi kepada Kiai Hasan Genggong Probolinggo. Sering mungkin kita dengar ada rombongan ya, datang sowan kepada Kiai Hasan. Oh biasa Kiai Hasan. Beliau dicintai sama Habib Ali Al-Habsyi, padahal nggak pernah ketemu. Ngerti Habib Ali Al-Habsyi itu fisiknya begini, rumahnya begini, kalau yang hadir majelisnya begini, ngerti. Sama Habib Ali juga ngerti. Oke, Hasan Genggong itu fisiknya begini, punya pondok di sini. Kemudian kalau hadir majelis, yang hadir majelisnya begini, disebutin semua. Padahal nggak tahu ketemu. Roh ketemu roh sudah. Alamnya lain. Wali, podo wali ini soalnya. Terus nggak nutup di sini sudah. Nggak nutup. Sama seperti ceritanya, misalkan Rasulullah ketemu, Nabi Idris, Rasulullah ketemu Khidir, Rasulullah ketemu ini ketika Isra dan Mi'raj. Ya apa? Bisa nutup? Nggak bisa. Kiai Hasan Genggong itu pernah kedatangan tamu, orang sowan. Langsung berdiri dia. Bingung sampai tamu ini. Loh, kok sampai Kiai Hasan Genggong ini berdiri ya, nyambut kita ya. Malah sungkan. Salah tingkah gitu loh tamu. Waduh, kayak enak kabeh. Wong kita ini bukan siapa-siapa lah kok. Kiai Hasan Genggong itu nyambut kita sampai berdiri. Wes, sowan salaman. Satu. Loh, ini kayaknya ada yang kurang nih kata Kiai Hasan. Saya berdiri bukan untuk kalian ini. Orang sing kurang nih. Enggak Kiai,
Ya kita misalkan bersepuluh, ya bersepuluh ini aja. Enggak, masih kurang. Saya berdiri karena mencium bau daripada aroma tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sayat di sini. Buatan wonten yai. Enggak mungkin salah penciuman saya, enggak mungkin salah. Kalian kesini sama siapa? Ya bersepuluh ini, enggak mungkin. Siapa yang nyetir? Ya ada sih sopir di mobil dideketi. Semakin dekat semakin harum, semakin dekat semakin harum. Tanya itu sayat ya. Iya. Oh, supirnya kebetulan saya. Subhanallah. Lihat kehasan genggong. Subhanallah. Kita nggak percaya seperti ini, nggak percaya. Gitu. Walaupun kiai yang melakukan itu nggak percaya. Gitu. Kalau sudah isinya hati kemunafikan, nggak percaya kita. Nggak percaya. Makanya sebetulnya akan lebih netral. Kalau yang menyampaikan ini bukan dari kami sebetulnya. Tapi sudah mulai banyak ulama yang menyembunyikan cerita-cerita seperti ini. Beda sama dulu. Mereka dengan bangganya menyebutkan kalau kami ini mahabbah sama ahli pecinta. Kalau sekarang enggak. Mereka menganggap habaib sebagai saingan soalnya. Jadi mereka khawatir kalau menyampaikan kemuliaannya habaib nanti dianggapnya wah macam-macam dah. Sudah. Lah urusan di kedunian, halal dan haram, haram dan halal. Apa juga mereka sembunyikan, yang penting mereka dapat untung. Na'udzubillah min dzalik. Pernah juga diceritakan Zaid bin Thabit ini sahabat, adalah merupakan guru daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu misanan Rasulullah SAW. Ketika Zaid bin Thabit sebagai gurunya mau keluar dari masjid, buru-buru Abdullah bin Abbas itu menyiapkan kudanya. Sampai Zaid bin Thabit ini sungkan, nggak usah begitu wahai misanan Rasulullah. Nggak usah begitu, nggak usah segitunya wahai misanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak usah. Sungkan, ini keluarganya Nabi, ini misanan ini. Walaupun saya gurunya cuma ini misalnya Nabi ini. Nggak usah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beginilah saya diperintah oleh Rasulullah untuk menghormati ulama, guru. Langsung disaut tangannya Abdullah bin Abbas, dicium. Jangan begitu, Anda kan guru saya, ini dan itu. Beginilah kami diperintah oleh Rasulullah untuk hormat sama keluarganya Nabi Muhammad. Lihat. Zaid bin Thabit sahabat. Siapa yang lebih tahu bagaimana caranya kita menghormati habaib keluarga Nabi? Apakah kita lebih ngerti daripada Zaid bin Thabit sebagai sahabat? Ya, saling menghormati satu sama lain. Tidak saling menuntut satu sama lain. Ya nggak boleh juga habaib itu menuntut, nggak usah. Nabi aja nggak pernah menuntut untuk dihormati kok. Cuman menyampaikan bahwa saya ini adalah utusan Allah. Kalian wajib iman. Iman gak iman urusannya Allah. Selesai. Nah, kemudian diceritakan juga Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq gurunya Imam Hanafi. Ketika baru keluar dari masjid, Imam Ja'far As-Shadiq bawa tongkat, badan umurnya masih muda. Orang dulu itu umurnya masih muda tapi sudah alim-alim, ulama gede. Keluar dari masjid bawa tongkat. Imam Hanafi heran, masih muda kok pakai tongkat. Ditanya, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, guru kan, saya mau tanya, Anda kan masih muda kok sudah pakai tongkat, ini kenapa? Oh, ini bukan tongkat sembarangan. Ini tongkatnya Rasulullah, saya pakai dalam rangka bertabarruk, ngambil berkahnya tongkatnya Rasulullah SAW. Wah, langsung dicumi. Nggak tahu Imam Hanafi itu tongkatnya Rasulullah. Begitu tahu, langsung dicumi. Tertawa Imam Ja'far As-Shadiq. Tertawa. Kenapa guru? Anda kok tertawa ketika saya menciumi tongkat kaki Anda Rasulullah SAW? Anda ciumi tongkatnya, ini darahnya. Langsung dipeluk, diciumi dahinya, diciumi pipinya. Paham ya? Ini tongkatnya yang pernah dipegang oleh Rasulullah. Anda ciumi, ini siapa nih? Langsung nangis Imam Hanafi. Iya. Diciumi keningnya, dipeluk, dicium tangannya. Subhanallah. Apakah gara-gara setelah itu Imam Hanafi kemudian turun derajatnya? Saya mau tanya, memuliakan orang itu apakah yang memuliakan tambah turun derajatnya? Nggak ada. Yang namanya akhlak itu justru memuliakan pelakunya. Tidak ada satupun akhlak, budi pekerti yang luhur, kecuali kapan dilakukan justru akan mengangkat derajatnya yang melakukan. Ada orang ngamuk-ngamuk depannya kita maafkan dia.
Itu kan akhlak, budi pekerti yang tinggi, luhur. Apakah gara-gara kita maafkan tambah turun derajatnya kita? Itu cara berpikir orang zaman sekarang. Oh, bodoh, diamuk gua nggak balas. Itu kan cara berpikirnya orang zaman sekarang. Adapun hakikat dalam agama luar biasa. Kapan salah ngaku salah, kapan nggak salah maafkan. Wah, hebat. Ada. Kapan kita memuliakan, kapan kita melakukan satu akhlak, itu sebetulnya kita dalam rangka memuliakan diri kita sendiri. Kiai Hamid Pasuruan itu punya guru namanya Al-Habib Ja'far bin Syekh Nasegaf. Itu kalau sowan makamnya di mana, Kiai Hamid ngelepas sandalnya di mana? Si ado cepot sandalnya, terus berangkang, datang ke pusara Al-Habib Ja'far bin Syekh Nasegaf kalau pas beliau ziarah. Lihat, subhanallah. Ya. Apakah Kiai Hamid tambah turun derajatnya? Enggak. Kiai Hamid jadi Kiai Hamid itu karena mahabbahnya sama Ahlul Bait. Nggak bisa dipungkiri. Anda tanya sama orang Pasuruan, Kiai Hamid jadi Kiai Hamid, faktor terbesarnya adalah karena mahabbahnya beliau kepada habaib. Baik di masa hidupnya mereka, Kiai Hamid itu orang alim luar biasa. Begitu tahu di Pasuruan ada tamu dari Hadramut, Habib Ja'far bin Syekh Nasegaf, tinggalan dari situ, langsung tabarukan baca kitab Riyadhus Shalihin. Karena podo alime sama ngerti bahasa Arabnya nggak pakai diterjemahkan. Khatam dibaleni mana? Khatam dibaleni. Padahal alim sudah Kiai Hamid ini. Tapi tahu ada sayyid, tabarukan ngaji. Lihat, bukan terus alim ketekan habaib, waduh saingan nih. Wah, murid-muridnya ojo teko nang pengajian ini enggak ada Kiai Hamid begitu. Enggak ada. Tambah Kiai Hamidnya yang sendiri datang, bukan nyuruh muridnya. Kiai Hamid yang datang. Privat baca kitab Riyadhus Shalihin tabarukan. Padha alime nih. Gak usah dawa-dawa pengajian, tapi khatam baleni mana? Khatam baleni mana? Terus sampai meninggalnya. Sampai di pondok As-Salafiyah, pondok Salafiyah Kiai Hamid itu dibaca itu rutinitas baca Riyadhus Shalihin tanpa diterjemahkan. Dalam rangka mengistiqomai tabarukan dengan apa yang pernah dilampaui sama Kiai Hamid. Nggak diterjemahkan. Wallah alam apakah itu lanjut sampai sekarang. Subhanallah, lihat. Orang sekarang justru katakan habaib kampungi, wah alamat itu. Wah, hilang umatku mari. Hilang muridku mari. Wah, kurang amplopku. Hilang berkatku. Ya nggak semua, tapi banyak. Kayak Ahmad Jufri besok. Bib, kalau yang dibahas dari tadi Kiai Pasuruan sih, Bib. Karena saya mondok di Pasuruan, sering dengar dari guru saya. Guru saya Habib Taufik itu ngalami sama kiai-kiai luar biasa. Kiai Hamid pernah ngalami. Jamani gitu, ketemu, sowan, hormat, belajar. Nah, Kiai Ahmad Jufri besok. Kiai Ahmad Jufri ini, Kiai Hamid bagian doa. Kalau Kiai Ahmad Jufri bagian ceramah. Sekali waktu ada acara Isra dan Mi'raj di Masjid Al-Anwar, Masjid Jami' Pasuruan. Kiai Ahmad Jufri besok datang lebih dulu. Paham ya? Datang lebih dulu. Udah, Kiai Ahmad Jufri ini kata guru saya Taufik, orangnya gerahan, ongkepan. Jadi dibuka bajunya. Terus ada santri yang bawakan kasur Palembang gitu loh. Kasur yang tipis digelar sebagai alas duduknya. Duduk udah. Buka bajunya, kipas-kipas. Wes, kipas. Ini acara berlangsung ini. Nunggu giliran ceramah Kiai Ahmad Jufri. Nggak taunya dari belakang Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Nasegaf, menantunya Habib Ja'far bin Syekh, gurunya Kiai Hamid tadi. Abah daripada guru saya Al-Habib Taufik. Datang dari belakang. Kiai Ahmad Jufri nggak sadar kalau ada Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Nasegaf. Pak senang. Enak begitu. Tenang, tolak. Selesai. Begitu noleh ngiri, lu Abdul Qadir lagi sholat tahiyat. Kok gak ngomong? Ada Abdul Qadir, anak buka baju, duduk tenang, gak nyambut, gak ngadeg, gak opo. Wah, langsung digolong sendiri. Kasur Palembang digolong dewi. Bersihkan kopiahnya apa segala macam benano, pakai minyak wangi. Salam Abdul Qadir. Alhamdulillah, punten, saya nggak tahu, gak apa-apa. Wes, digelar dengan tangannya sendiri, bukan ngongkon murid tok ini. Kalau sekarang kan kiai nyusul ngongkon murid ya. Kalau kiai dulu tuh gelar kasurnya dengan tangannya sendiri. Muridnya ya wakil padahal.
Kenapa? Ini kemuliaan. Ini kemuliaan. Jenengan kira-kira kalau khidmat sama Rasulullah, mosok ngongkon wong. Khidmat sama Kanjeng Nabi, gitu kan? Ya enggak sih, saya khidmat sama Kanjeng Nabi. Tapi karena kita nggak zamani hidup sama Nabi, mumpung ada anak cucu Nabi, aku sih khidmat oleh Kanjeng Nabi. Lek wong saiki gak ngongkon murite. Ngundang ngongkon murite, engko semuanya muridnya wis. Beda. Kelasnya tuh beda. Kiai dulu tuh luar biasa. Mandes-mandes kalau ceramah itu musuh, kena manfaat. Kenapa? Salah satunya barokahnya habaib gulung ditoto dewe fadl bin. Karena memang makruh ya. Kita kalau ditawani bantal atau alas duduk, alas punggung, itu makruh kita tolak. Terima aja. Pakai. Al-Habib Al-Ghadiri nggak bisa lama waktu itu. Mungkin ada acara lain atau keperluan lain, nggak bisa lama. Wis, lihat cara penghormatannya Kiai Ahmad Jufri kepada Al-Habib Al-Ghadiri bin Husain As-Segaf. Apakah dengan begitu Kiai Ahmad Jufri jadi orang hina gitu? Itu yang saya bahas. Enggak. Apakah gara-gara seperti itu Kiai Ahmad Jufri jadi kehilangan umat? Apa gara-gara seperti itu terus Kiai Ahmad Jufri nggak diundang mana lah? Saya mau tanya. Justru ilmunya manfaat, pondoknya sampai sekarang manfaat. Pondok besuk Pasuruan. Nah, Kiai Badar ini hidup di zamannya Al-Habib Hadi Al-Hamid. Ketika itu Al-Habib Hadi Al-Hamid datang ke rumahnya Kiai Badar. Orang dulu itu kan seneng angon-angon, ya. Terutama kambing. Al-Habib Hadi Al-Hamid datang ke rumahnya, bertamu ke rumahnya Kiai Badar. Ketika datang Al-Habib Hadi itu bawa anaknya yang masih kecil. Kalau nggak salah namanya Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Dibawa anak. Wes, namanya anak lihat kambing tuh seneng gitu. Dilus-lus. Wes, nggak ada polos. Lillahi ta'ala, dilus-lus seneng gitu. Ditanya sama Kiai Badar, "Ye, seneng nggak?" "Iya, seneng saya sama." Namanya anak kecil ditanya, "Seneng nggak?" "Iya, seneng." Itu nggak ketemu besok kecuali kambingnya sudah di rumahnya Hadi Al-Hamid. Hadiah buat anaknya. Lillah, cintanya itu tulus. Kalau sekarang cintanya memanfaatkan, walaupun juga habaib banyak yang memanfaatkan juga. Cuman terlepas dari itu kita ini cinta yang tulus sama mereka. Dan ingat, cinta sama habaib bukan hanya kepada Anda kepada habaib, kami sesama habaib pun lebih wajib double untuk sama saling mencintai, saling menghormati, lebih wajib. Anda wajib sholat, kami lebih double wajibnya untuk sholat. Kewajiban yang Allah perintahkan kepada jenengan semuanya, kami kapan nggak ngelakoni double dosoni, kapan ngelakoni double pahalani. Loh kok iso Bib? Double pahalani? Tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Saya nggak minta kok, Allah yang kasih. Apa? Kenapa jenengan nggak tanya? Loh Bib, sampean maksiat misalnya double dosoni apa? Wah nggak tahu. Ganjaran tak kok, protes. Dosa. Kami kalau sholat double ganjaran nih. Jenengan 1 kali 2. Protes jenengan, saya wali. Jenengan lain maksiat, sepisan dosane. Aku luru, aku protes sampean yo. Ini urusannya Allah. Saya nggak tahu, ini urusannya Allah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Lah ya opo gitu loh. Orang hasud jenengan kapan dikasih nikmat, terus saya hasud sama jenengan, itu sebetulnya saya protes sama Allah. Kok dia yang dikasih nikmat, kenapa bukan saya? Itu sebetulnya, itu ucapan ulama itu sebetulnya. Orang hasud itu sebetulnya dia nggak terima terhadap ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pernah juga Kiai Murtadho itu Pasuruan. Punya guru namanya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad, Sangeng Bangil. Di Bangil ada daerah Sangeng. Namanya Al-Habib Ali bin Abdullah. Masih keturunan daripada Sohibur Rotib. Kiai Murtadho begitu tahu ada Ali, wah, datang belajar. Sudah alim Kiai Murtadho ini. Ya kalau dulu habaib kan jarang ya, kalau sekarang banyak gitu. Jadi begitu dapat habaib itu wah kayak dapat emas, sudah dimanfaatkan. Soal datang berkunjung, bertamu, belajar dan seterusnya, tabarukan, luar biasa. Singkat cerita, ya Al-Habib Ali bin Abdullah Sangeng seneng sama yang namanya bandeng, doyan bandeng. Itu begitu Kiai Murtadho itu tahu, di Bangil beliau beli tanah khusus bikin tambak bandeng. Please bilang sama Habib Ali, mulai sekarang kalau nyari bandeng nggak usah ke pasar.
nggak usah ke pelabuhan. Ini saya wakafkan Bandeng sampai kiamat untuk Habib Ali dan keturunannya. Katanya keturunan Kiai Murtadho, kami sampai sekarang belum pernah merasakan bandengnya kakek kami Kiai Murtadho, nggak pernah. Kenapa? Udah diwakafkan untuk Habib Ali dan keturunannya, jadi kami nggak boleh makan. Bayang, Al Habib Ali bin Abdullah saking meninggal, bingung. Kayak etik kehilangan induk, bingung. Sapa maneh guruku tuh kok habaib. Subhanallah, nggak lama datang Habib Ali bin Segaf, muridnya Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid Sintudura. Kalau tahu Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, ini termasuk gurunya Habib Ali bin Segaf. Sepuh. Datang dari Hadramaut ke Indonesia bareng Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik sama Habib Ali bin Segaf As-Segaf gurunya bareng datangnya. Tinggal di Kebon Agung Pasuruan. Begitu tahu Kiai Murtadho ada Habib Ali, senengnya setengah mati. Habib Ali meninggal, Habib Ali datang, wah seneng wis, ya, oleh ganti, oleh tombo, wis belajar Habib Ali sampai kesengsem Habib Ali, sampai Habib Ali. Kiai Murtadho pesen, kalau saya meninggal lebih dulu, kalau saya meninggal tolong saya dimakamkan di arah kakinya Habib Ali. Sampai sekarang dilakoni. Tolong kalau saya meninggal, kata Kiai Murtadho, dimakamkan sejajar dengan kakinya Habib Ali guru saya. Sampai sekarang kelakon. Dipenuhi oleh anak cucunya. Subhanallah. Lihat Kiai dulu. Luar biasa. Alhasil, lihat. Jangan gampang-gampang gitu ngaku muhibbin. Muhibbin itu ngakunya wali. Orang dulu nggak ngaku Kiai Hamid, Kiai Murtadho, Kiai Ahmad Jufri, Kiai dulu itu, Kiai Hasan Genggong, nggak ngaku saya muhibbin, nggak ngaku. Tapi mendapatkan pengakuan dari siapa? Dari habaib, muhibbin menandai. Sama seperti kita ngaku cinta sama Rasulullah. Apakah cintanya kita ini mendapatkan pengakuan dari Rasulullah? Nah, yang paling penting kita upayakan gimana caranya kita diakui oleh Rasulullah. Sama Kiai dulu nggak nyari pengakuan, pokoknya khidmat, hormat sama habaib selesai. Sampai habaibnya sendiri yang ngomong, iki minal muhibbin, ini minal muhibbin. Kalau sekarang dari kedua belah pihak sama ada kekurangannya. Yang bukan habaib gampang-gampang ngaku muhibbin. Yang habaibnya gampang-gampang ngaku iki muhibbin. Mulai kok kayak amplop. Wah, tendensius, sama-sama. Tapi yang paling penting kita nggak boleh berubah karena sifatnya orang. Lek jahat aku jahat. Lek api baru aku api, nggak boleh. Kalau memang mau baik aja. Nggak usah dulu baiknya orang lain. Habib kok sing ini, orang sing ini. Kamu diperintah oleh Allah untuk cinta, selesai. Untuk mengikuti, ya cari habib yang benar. Cari habib yang berilmu. Cari akidah yang benar, selesai. Untuk cinta, jangan tebang pilih. Tapi untuk hormat adalah urusan nyari sanad ilmu, yo cok kabeh. Ya jangan semuanya pilih. Tapi untuk cinta, jangan tebang pilih. Ini adalah gambaran buat kita. Ya mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang bisa saling hormat satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, dan mudah-mudahan sebagaimana sahabat diakui sebagai umat terbaiknya Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan kita diakui sebagai umat terbaiknya Rasulullah SAW karena berkat cintanya kita kepada habaib, cintanya kita kepada keluarga Nabi, anak cucu dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.